Isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Rumus molekul itu yang mana sih, Bu? Rumus molekul itu ya kalau air H2O. Atau misalnya butana C4H10. Itu rumus molekul. Jadi rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya beda. Kalau rumus strukturnya beda, berarti namanya berbeda nggak? Beda. Beda, gitu kan. Kalau rumus strukturnya beda, berarti namanya beda. Itu udah senyawa yang berbeda. Jadi, isomer, kita ulangi, isomer adalah senyawa dengan rumus molekulnya sama, tapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Atau dengan kata lain, senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Senyawa-senyawa yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Contoh, di sini contohnya, kita ke contoh alkana ya. Normal butana. Normal butana kalau digambar seperti ini ya, CH3, CH2, CH2, CH3. Ini kan C4H10 ya nggak rumus molekulnya berarti. Kalau kamu itu kan C-nya 4, H-nya 10 kan kalau ditotalin. Gitu ya. Nah, kemudian 2-metilpropana. Itu kalau kamu gambar rumus strukturnya kan seperti ini, CH3, CH, CH3, CH3 seperti ini kan. 2-metilpropana. Nah, ini kalau kamu hitung ini kan C-nya 4, H-nya 10 ya nggak? Sama-sama C4H10, rumus molekulnya sama-sama C4H10, tapi rumus strukturnya berbeda. Otomatis itu namanya juga berbeda atau senyawanya berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan isomer. Gitu ya. Nah, ini peta kerangka tentang isomer. Jadi isomer itu ada dua macam, isomer struktur dan isomer ruang atau geometri. Isomer struktur sendiri ada 3 macam, isomer rantai, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Nah, kalau yang gugus fungsi ini nanti dipelajari di kelas 12. Yang kita pelajari 2 ini. Sedangkan kalau isomer ruang atau isomer geometri, itu ada isomer cis dan trans, serta isomer optis aktif. Untuk yang optis aktif, nanti kaitannya dengan atom C, kiral, gitu, nanti dipelajari di kelas 12. Hari ini kita belajar yang cis dan transnya saja. Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita pelajari adalah isomer alkana. Ya, isomer alkana itu ada 2 macam, yaitu isomer rantai dan isomer posisi. Isomer rantai itu berarti dia senyawa dengan rumus molekul sama, tapi rantai induknya berbeda. Rantai induknya berbeda. Contohnya ini tadi, kamu lihat. Nih, rumus molekulnya sama-sama C4H10 ya. Tapi di sini kamu lihat yang normal butana, yang N-butana, rantai induknya jumlah C-nya berapa? Rantai induknya ini kan jumlah C-nya berapa? 4. Sedangkan yang 2-metilpropana, rantai induknya berapa? Jumlah atom C-nya? 3. 3. Ini kan, rantai induknya yang ini kan? Gitu ya. Nah, ini namanya adalah isomer rantai atau isomer kerangka atau rangka saja. Ingat-ingat ya, isomer rantai adalah isomer dengan rumus molekul senyawa dengan rumus molekul sama, tapi rantai induknya berbeda. Rantai induknya yang berbeda. Paham ya? Oke, kemudian yang kedua adalah isomer posisi. Kalau isomer posisi itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama dan gugusnya juga sama. Jadi gugus alkil, metil, etil, propilnya nanti sama, tetapi posisi gugus alkilnya yang berbeda. Posisi gugus alkilnya yang berbeda. Contoh, heksana. Sama-sama C6H14. C6H14 itu bisa dibikin 2-metilpentana. 2-metilpentana berarti seperti ini ya. Ini rantai induknya pentana 5. Tapi posisi apa ini namanya gugus alkilnya? Metil gitu kan. Metil berada di nomor 2. Kan hitungnya dari ujung kan. 1, 2, 3, 4. Ini siapa ya? Minta tolong. Ada lengkap ini filenya. Siapa nih yang bocor suaranya nih? Tolong di-mute ya. Oke, sudah. Nih, metilnya berada di nomor 2. Ini C6H14. Kemudian
berisomer dengan 3 metil pentana. Nah, lihat 3 metil pentana, rantai induknya 5 ya. Sama-sama 5, tapi kamu lihat metilnya berada di nomor berapa? 3. 3, hitungnya Bu. dari kiri bisa, dari kanan bisa. Ya. 3, 4, 5. Nah, ini namanya adalah isomer posisi. Jadi, rumus molekulnya sama, gugus alkilnya sama, tapi posisi gugus alkilnya yang berbeda. Kalau yang pertama 2 metil pentana, berarti metilnya berada di nomor 2. Kemudian kalau 3 metil pentana, berarti metilnya berada di nomor 3. Rantai induknya sama-sama 5 C-nya. Paham bedanya isomer rantai dan isomer posisi? Paham ya? Paham, Bu. Oke, paham. Oke, kita ulangi ya. Isomer rantai berarti beda rantai induk. Isomer posisi berarti posisi gugus alkilnya yang berbeda. Oke, mungkin kita akan tampilkan contoh. Gimana nih? Di-clear dulu ya. Contoh lain, Bu. Oke, contoh lain misalnya, pen Bu Vita kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Contoh, misalnya kamu disuruh menuliskan isomer-isomer dari heksana. Heksana rumusnya apa, Nak? Rumus molekulnya apa, heksana? Heksana rumus molekulnya apa? Ayo. C6 H14. Iya, C6H14 ya. Heksana itu kan C-nya 6 kan? Heksana Cn H2n plus 2. Berarti C6 H14. Nih, kamu diminta untuk menuliskan isomer-isomer dari heksana apa saja. Nah, yang pertama, kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti kita mulai dari yang rantai lurus dulu. Nah, ini kan bisa kita bikin rantai lurus kan? Rantai lurus berarti C-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti H-nya dilengkapin sendiri saja ya. H-nya dilengkapin sendiri. Nah, ini namanya apa kalau rantai lurus seperti ini? Normal heksana. Normal heksana. Melengkapin H-nya sendiri bisa ya? Bisa ya. Ini biar Bu Vita cepat saja. Mungkin kemarin yang tertinggal bisa lihat lagi video Bu Vita. Kemudian kita bikin yang rantai induknya 5. Berarti nanti punya gugus alkil tambah 1 ya, biar 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantai induknya 5, berarti biar C6 masih punya 1 gugus alkil, yaitu metil gitu kan. Metil bisa ditaruh di mana? Di 3, Bu. Bisa, Bu. Di 2, di 3, di 4 bisa. Oke, kita coba ya. Di 2, berarti ini namanya apa kalau seperti ini? 2 metil. 2 metil. Kok heksana? Rantai induknya? Pentana. Ini nanti pokoknya dilengkapin H-nya sehingga jadi C6H14. Nanti kalau kamu misalnya kamu hitung, kamu total kok C-nya 6 sih, H-nya tapi kurang atau H-nya berlebihan, berarti kamu salah nulis H-nya, melengkapin H-nya. Gitu ya. Oke, 2 metil pentana. Oke, bisa. Udah beda senyawa nih. Kita coba lagi ya yang rantai induknya 5. Tuh. 2, 3, 4, 5. Oke, masih punya 1 gugus alkil, masih punya 1 metil. Taruh di nomor berapa? Di 3. Oke, berarti ini namanya apa? 3 metil pentana. 3 metil pentana. Oke, kita coba lagi. Yang rantai induk 5, apakah masih bisa? Masih bisa, Bu. Bisa. 4, 5. Taruh di mana? Di yang 4. 4. Nggak bisa. 4 tuh mana? Sini. Sama aja. Nah, kamu lihat di sini. Oke, perhatikan. Kalau seperti ini kan rantai induk kan berarti. Ini rantai induknya. Terus penomorannya dari mana? Sorry. Penomorannya dari mana? Kanan. Dari kanan, Kanan. gitu kan. Nah, kalau dari kanan seperti ini namanya apa ini? 2 metil. 2 metil pentana. Pentana sama kayak ini nggak? Sama. Iya, berarti senyawanya sama yang kedua gitu kan. Berarti ini udah bukan lagi gitu. Jangan ditulis lagi karena sama kayak yang nomor 2, ya nggak? Paham? Paham ya? Kalau misalnya 5, kita coba lagi. Misalnya kita taruh ujung seperti ini. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu jadi itu. Pakai normal.
Karena ini rantai lurus berarti gitu kan. Kayak yang pertama jatuhnya, berarti ini adalah normal heksana kayak yang pertama. Paham ya berarti ya? Oke, berarti yang rantai induk 5 udah nggak bisa lagi nih. Nah, sekarang kita ke rantai induknya yang C-nya 4. Berarti kita masih punya sisa berapa C biar 6? 2. Masih punya 2 C. Oke, kita taruh di mana ya? Di Kalau kedua dan dicek dulu 3. Nomor 2 dan 3 seperti ini bisa ya? Ini kan berarti rantai induknya ini kan? Rantai induknya lurus dari kiri ke kanan. Namanya apa kalau seperti ini? 2,3 metil butana. Dimetil butana. butana. Oke, udah pada canggih nih berarti. Gitu ya. Oke, masih bisa lagi nggak ya kira-kira yang rantai induknya 4, yang C-nya? Rantai induknya 4, tuh, 2, 3, 4. Masih bisa nggak? Masih bisa, Bisa, Bu. Taruh di mana? Di atas dan bawah. Di atas. Atas dan bawah. Nomor berapa? 2. Nomor 2, Bu. Nomor 2 ya. Sini, C seperti ini kan? Ini kan benar kan rantai induknya ini kan? Iya. Oke, ini namanya apa? Ya, Bu. 2,2 dimetil butana. dimetil butana. Dimetil butana. Oke, berarti udah beda senyawa lagi ya ini. Yang satunya 2,3 dimetil butana, yang ini 2,2 dimetil butana. Gitu kan, udah beda senyawa. Kira-kira masih bisa lagi nggak ya yang rantainya 4? Coba ya. Tuh, 2, 3, 4. Ada yang punya ide? 2-nya ditaruh di mana? Jadi etil, Bu. Misalnya ada yang ide, jadi etil, taruh di sini. Begini. Bisa nggak kira-kira seperti ini? Kan C-nya 6. Enggak, Bu. Jadi pentan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa seperti ini? Jadi pentan. Iya, karena rantai induknya jadinya ini kan. Ini nggak? Ini namanya apa? Kalau dikasih namanya apa? Apa pentana? Apa pentana? 3 metil. 3 metil pentana. Karena 3 metil pentana udah disebut, Bu. Berarti udah nggak bisa nih kayaknya yang rantai induk 4 udah nggak bisa ya. Kalau rantai induk 3 kira-kira bisa nggak? Masih punya berapa sisa C biar 6? 3. Masih bisa nggak? Ini taruh di mana kira-kira 3 C-nya yang lain? Nggak bisa, Bu. Taruh di sini, Bu. Semuanya taruh di sini. Gini. Bisa nggak seperti ini? Mungkin ada yang ide seperti ini. Nggak bisa, Bu. Bisa nggak? Tidak Kenapa bisa, nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena sama aja itu pentana, Bu. Ini rantai induknya jadinya ini, ya nggak? Iya. Ini kan? Ini 3 metil pentana juga. Oke, paham ya? Berarti kayaknya udah sih ini udah stop nih. Jadi kalau misalnya ditanya jumlah isomernya heksana berapa? Jumlah isomernya berarti ada berapa? 5. Ada 5. Ada 5 isomer. Kalau disuruh menyebutkan ini isomernya. Begitu? Paham? Oh, jadi Atau ada yang mau ditanyakan? nanya, Bu. Silakan. Silakan, Berarti Fadil. buat nyari isomernya harus dicoba semuanya ya, Bu? Iya. Iya, jadi kalau di soal pilihan ganda ya kadang kamu cuma ditanya jumlah isomernya berapa. Kalau misalnya udah pernah dibahas, oh beruntung heksana pas itu pernah dibahas udah 5 gitu kan. Cuman kan kadang di soal pilihan ganda juga ada yang berikut yang bukan merupakan isomer dari heksana adalah, jadi kamu harus paham cara bikin isomer gimana. Gitu. Oke? Terima kasih, Bu. Oke, Fadil, sama-sama. Untuk isomer alkana, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke isomer selanjutnya? Aman ya? Aman. Oke, itu tadi adalah isomer alkana. Nah, selanjutnya kita akan belajar isomer alkena. Isomer alkena itu ada 3. Ini 2 yang pertama sama kayak yang di atas. Yang pertama, isomer rantai atau rangka. Apa tadi isomer rantai atau rangka itu? Berarti rantai induknya yang berbeda, gitu kan? Oke, contohnya butena. Butena itu berarti rumus molekulnya apa? Butena. Rumus molekulnya C berapa? H berapa? Butena. Halo. C4. CnH2n. Berarti C4H8 ya.
Oke, ini contohnya dari butena. Tapi kita lihat yang pertama. Ini kamu hitung. Ini C4H8 nggak? C-nya 4. H-nya 3 tambah 3 tambah 2. Berarti H8 ya, benar ya. Nah, kamu lihat di sini. Rantai induknya ini yang mana? Ini lurus ini kan rantai induknya? Ya nggak? Bu. Iya, Bu. Oke, ini namanya apa? Namanya apa ini? Namanya apa? Satu butena. Butena. Satu Satu. butena. Oke, posisi ikatan rangkap 2-nya berada di C nomor 1, gitu kan. Nah, kemudian dibandingkan dengan ini nih, kamu hitung ini C4H8 nggak? C-nya 4. Apa nih? H-nya ini 3 tambah 3. Buta ada yang nggak teliti. Oh, di sini Buta ada yang nggak teliti. Sorry, ya Allah. Maaf. Ya nggak, ini harusnya H-nya dihilangin nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Buta nggak teliti ya. Tolong di handout kalian masing-masing dibenerin ya. Itu C4H8. Kan tangannya C kan 4. Ini udah double 2. Berarti harusnya begini ya. Oke, nah kita lihat kalau ini rantai induknya yang mana? Yang lurus. Yang dari kiri ke kanan lurus ini ya. Iya. Kemudian ini sebagai gugus alkilnya namanya apa ini? Metil, Bu. Metil. Metil. Oke, ini namanya apa berarti? 2 metil 1 Dua propan. metil. Satu, Bu. 1 Propen. propena. Nah, hati-hati di sini. Propena, gitu ya. Kamu lihat di sini kan rantai induknya berbeda. Yang ini C-nya 4, butena. Yang ini C-nya rantai induknya ada 3, berarti propena. Gitu ya, itu isomer rantai untuk alkena. Berarti beda rantai induk, sama lah kayak yang tadi sebenarnya pengertiannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua isomer posisi. Kalau tadi yang alkana berarti posisi gugus alkilnya yang berbeda. Posisi metil etilnya yang berbeda. Nah, kalau untuk alkena, posisi yang dimaksud di sini adalah posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Oke, posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Contoh, misalnya ini nih. Ini masih butena ya, sama-sama C4H10. Ini kamu hitung C4H10, bener nggak? 3, ya bener. Yang ini juga C4H10. Ini, ya bener. Nah, kamu lihat di sini, ini rantai induknya sama-sama C-nya 4 ini ya. Tapi kamu lihat posisi ikatan rangkapnya yang pertama berada di nomor berapa? Posisi ikatan rangkapnya berada di nomor 1. Ini kan, berada di nomor 1. Berarti namanya 1 butena. Oke, kayak yang di atas tadi ya. Yang ini, nih rantai induknya juga sama-sama 4. Kemudian kita nomorin dari kiri bisa, dari kanan bisa. Ikatan rangkapnya berada di nomor berapa? 2 Berarti namanya adalah 2 butena. 2 butena. Gitu ya. Paham ya bedanya sama yang alkana tadi? Kalau yang alkana, isomer posisi itu posisi gugus alkilnya yang beda. Posisi metil, etil, propilnya yang beda. Tapi kalau untuk alkena berarti posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke isomer cis dan trans. Ada kah? Enggak, gitu dong. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke isomer cis dan trans. Jadi khusus untuk alkena, untuk yang berikatan rangkap 2, itu dia mempunyai isomer cis dan trans. Apa itu isomer cis dan trans? Oke. Isomer cis dan trans ini adalah bagian dari isomer geometris. Jadi isomer geometris itu adalah senyawa dengan rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, tapi penataan atomnya yang berbeda. Oke, kita ulangi. Isomer geometris ini adalah senyawa dengan rumus molekul sama, gugus alkilnya berarti di sini gugus alkilnya sama, kemudian penataan atom dalam ruangnya yang berbeda. Nah, isomer geometris itu ada cis dan trans. Oh, Bu masih ngambang, Bu, nggak apa-apa. Pokoknya perhatiin dulu ya, nanti kita kasih contoh yang lebih real. Cis itu kalau gugus prioritasnya berada dalam satu posisi. Sedangkan trans itu jika prioritas gugusnya berada dalam sisi yang berseberangan. Oke, itu dulu, diresapin dulu.
Masih abstrak, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita kasih contoh. Nah, prioritas gugusnya bagaimana? Prioritas gugusnya, perhatikan, halida itu halogen. Halogen itu golongan 7A. Ada siapa saja? Golongan 7A? Masih ingat? Kelas 10? Fuji color berhadiah intan antik. Berarti ada siapa saja? F, fluorine, Cl, klorin. Kemudian Fuji color berhadiah berarti Bromin. Br, bromin, dan iodin gitu kan. Antik AT, astatin gitu kan. Nah, itu nanti dia prioritasnya lebih besar daripada alkil. Alkil tadi itu yang ada etil, metil, propil, pokoknya yang il itu berarti alkil. Alkil sendiri dia lebih prioritas ketimbang atom H. Kemudian kalau misalnya gugus alkilnya ada beberapa macam, maka atom C yang jumlahnya lebih banyak itu lebih prioritas. Contohnya etil itu lebih prioritas daripada metil. Etil itu kan C-nya berapa? Etil C-nya berapa? 2, metil C-nya 1. Pokoknya yang jumlah atom C-nya lebih banyak berarti nanti dia lebih prioritas. Gitu ya. Kemudian, oh iya, syarat adanya isomer geometris itu adalah apabila kedua atom yang berikatan rangkap masing-masing mengikat dua gugus yang berbeda. Bingung? Oke, contoh yang bisa mempunyai isomer geometris adalah 2 butena. Kamu lihat di sini, 2 butena. Kita gambarin di mana ya? Di pen aja ya. Dua butena, kalau kita gambar rumus strukturnya, berarti kan CH3, CH3. Nah, kamu lihat, yang berikatan rangkap itu kan ini nih, bagian sini nih. Jangan sayang. Oke, yang berikatan rangkap itu kan ini nih, C yang ini nih. Nah, kamu lihat yang sini. Ini kalau misalnya kita uraikan, boleh seperti ini? Kita uraikan seperti ini? Boleh ya, kita uraikan seperti ini. Kamu lihat, yang berikatan rangkap 2, di sini, C yang ini, kan berbeda kan? Yang satunya CH3, yang satunya H. Begitu pula C yang ini. C yang di sini mengikatnya H dan CH3. Kedua gugus yang diikat itu berbeda, berarti dia mempunyai mempunyai isomer geometris, mempunyai cis dan trans. Beda halnya dengan yang apa tadi contohnya? Etena. Etena kita lihat. Etena itu berarti kalau kita gambar etena gimana? C-nya 2 gini kan. Terus berikatan rangkap. Berarti kita lengkapin di sini CH berapa? 2. 2, di sini juga CH 2. Nah, ini kalau misalnya kita uraikan. Kalau kita uraikan, nih C yang di sini mengikat gugus yang sama. Oh, berarti udah nggak bisa. C yang sini juga ternyata mengikat gugus yang sama. Apalagi ketambahan ini, berarti tambah nggak bisa. Ini nggak punya isomer geometris. Paham nggak kira-kira? Yang bisa punya isomer geometris dan senyawa yang tidak bisa punya isomer geometris, kira-kira paham nggak? Jadi misalnya nih, astagfirullah, ini kenapa? Jadi misalnya ini A dan B. Tapi yang di sini misalnya X dan X ini nggak bisa punya isomer geometris karena yang salah satu atom C-nya yang di sini gugus yang diikat sama. Paham dulu maksudnya? Paham atau bingung, nak? Berarti butuh dua-duanya yang atom C yang berikatannya dia ngikat gugus yang beda gitu. Harus berbeda. Jadi misalnya, Bu, C yang ini kan udah berbeda gugus apa namanya? Gugus atomnya, gugus fungsinya udah beda. Iya, tapi kan C yang di sini kan ini
sama yang diikat sama-sama X, berarti dia nggak bisa punya isomer geometris. Jadi kedua atom C yang berikatan rangkap itu harus mengikat gugus yang berbeda. Misalnya salah satu atom C-nya saja yang berbeda, yang satunya sama yang diikat, itu dia nggak bisa punya isomer geometris. Ya, biar lebih lagi ada contoh nih di sini nih, kita kerjain bareng. Apakah senyawa 2 kloro 3 metil 2 butena mempunyai isomer geometris cis dan trans? Coba tunjukkan. Oke, kita lihat ya. 2 kloro 3 metil 2 butena. Kemarin cara gambarnya gimana? Tipsnya? Gambaran Iya, rantai induknya berarti kita memperhatikan 2 butena gitu kan. Berarti 2 butena itu begini kalau digambar. Tuh, 2, 3. C-nya berapa? 4. 4 gitu kan. Kemudian ikatan rangkapnya berada di nomor 2 2. kan ini kan. Ini ya, kita anggap dari kiri. Dari kiri bisa, dari kanan bisa sebenarnya ini. Oke, kalau dari kiri, kemudian di nomor 2 ada kloro. Berarti nomor 2 itu di sini ya. Kloro itu apa? Cl berarti. Gitu ya. Kloro, kemudian di nomor 3 berarti di sini ya. Ada metil. Metil itu apa? 1. Gugus aja 1. C2. C. CH3. CH3. Udah. Gitu ya. Nah, kalau sudah dilengkapin H-nya. Harus dilengkapin H-nya ya kalau yang ini ya. Oke. Nih, yang ini berarti jadi apa nih? CH3. H3. Kemudian ini udah nggak ada. Ini nggak butuh H. Yang di sini? H3. Oke, perhatikan di sini. Berarti yang C yang berikatan rangkap yang kita perhatikan ini ya. C yang pertama mengikat apa ini? CH3 dan Cl. Oke, gugusnya berbeda ya. Gugusnya berbeda nih. Kemudian C yang satunya? Sama-sama CH3. C yang ketiga CH3. Sama-sama CH3 dan CH3. Berarti punya isomer geometris nggak? Enggak punya. Nggak punya, Bu. Nggak Nggak punya, Bu. Paham ya? Ini berarti tidak punya isomer geometris. Jadi syarat mempunyai isomer geometris itu gugus yang diikat oleh kedua atom itu harus berbeda. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, oke, nah kalau sudah kita akan belajar cara menentukan itu namanya cis atau trans. Ini mungkin bisa di screenshot dulu di YouTube. Kita nggak ada ya ini ya? Ada nggak? Udah di screenshot? Ada, Bu. Udah, Bu. Oh, ada ya? Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke balik ke 2 butena tadi yang punya isomer geometris. Di pen aja deh. 2 butena tadi ya, kita fokus ke isomer yang mempunyai senyawa yang mempunyai isomer geometris. Tadi contohnya adalah 2 butena. 2 butena tadi kalau digambarin CH3, CH3. Nah, ini penataan ruangnya bisa diatur seperti ini. Kamu lihat, ini tadi kalau misalnya diuraikan, CH3, CH, ya, bisa diuraikan seperti ini ya. Nah, ini bisa diatur yang pertama, kemudian yang kedua, nah, dalam 3 dimensi, dalam bentuk 3 dimensi, 2 butena tadi ternyata bisa dapat 2 senyawa lagi. Nanti Bu Vita tunjukkan, ini abstraksi kalau misalnya nggak pakai ilmu limut, kalau misalnya di sekolah Bu Vita tunjukkan pakai ilmu limut, tapi coba nanti Bu Vita cariin video di YouTube yang menunjukkan kalau ini tuh beda posisinya. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini. Ini yang pertama, C yang di sini mengikat CH3 dan H. CH3 dan H lebih prioritas yang mana menurut aturan tadi? Kita tulisin lagi. CH3. Oke, halogen itu lebih prioritas daripada alkil. Alkil lebih prioritas daripada H. CH3 itu berarti metil, alkil gitu kan.
Alkil lebih prioritas daripada H. Ini ya. Kemudian C yang di sini, CH3 dan H. Lebih prioritas mana CH3 dan H? CH3. CH3. Nah, ini karena gugus prioritasnya sama-sama dalam satu sisi, ini kita sebutnya sebagai cis 2 butena. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat. Ini C yang di sini H dan CH3 lebih prioritas yang mana? CH3. 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 Kemudian yang ini lebih prioritas yang CH3 juga. CH3 juga. Tiga juga. CH3 juga. Nah, ini karena posisi gus prioritasnya berseberangan, maka ini kita sebut sebagai trans 2 butena. Bu, emang itu udah senyawa yang berbeda? Iya, ini senyawa yang berbeda. Cuma beda gitu doang udah beda, Bu. Iya. Kalau misalnya di farmasi senyawa yang berbeda ya misalnya yang satunya obat, yang satunya bisa jadi bukan obat, malah bisa jadi meracuni. Jadi harus hati-hati. Di sini udah senyawa yang berbeda. Beda nata ruang atomnya, beda senyawanya. Kalau misalnya kalian nanti di farmasi itu udah beda senyawa. Berarti kalau misalnya cis 2 butena obat, yang ini bisa jadi reaksinya berbeda nanti. Gitu ya. Mungkin kita biar lebih ngeh, kita akan tunjukkan. Ada nggak ya videonya ya? Harusnya kita nyari dari tadi. Bentar. Ini ininya dulu deh. Gambarnya dulu nih. Kita dapat gambarnya. Nih, gambarnya nih. Jadi kalau misalnya cis 2 butena, kalau diinin dalam bentuk molimut seperti ini nih. Cis 2 butena. Ini metil, ini metilnya, ini C yang berikatan rangkap, ini atom H-nya. Ini berada dalam satu posisi. Sedangkan trans 2 butena, ini metil sama metilnya berada dalam sisi berseberangan. Berarti dia trans 2 butena. Bu, emang itu nggak bisa diputer? Gitu kan? Nah, kita lihat di YouTube, mudah-mudahan ada ya. Ini harus pakai molimut soalnya neranginnya. Nah ya, kok kita nggak dapet ya, Nak ya? Kita nggak dapet, Nak. Bentar. Oke deh, kita lanjut dulu aja ya, biar ini. Nanti coba sambil Bu kita cari. Pokoknya intinya, kenapa itu nggak bisa diputar aja, Bu? Itu nggak bisa diputar karena ada ikatan rangkap yang menyebabkan dia menjadi kaku. Beda halnya kalau misalnya dia tunggal itu bisa diputar semaunya. Tapi karena ada ikatan rangkap, maka dia nggak bisa, Bu, dibalik aja gitu nggak bisa, Bu, nggak bisa. Karena adanya ikatan rangkap yang menyebabkan ikatannya kaku, jadi nggak bisa diputar. Nanti mudah-mudahan kita habis ini nyari videonya ada. Kita lanjut dulu aja, biar nggak habis waktunya. Oke, itu ya. Contoh lain nih, contoh lain misalnya adalah 3-metil-2-pentena. Kita kepin dulu. Contoh lain yang mempunyai isomer geometris ya. Contohnya tadi apa di buku? 3-metil-2-pentena. Oke, kelihatan ya pen Bu Vita ya? Kelihatan nak pen Bu Vita? Ada, Bu. Kelihatan.
3 metil 2 pentena. Ini kalau kita gambar berarti kan pentena. Pentena itu C-nya berapa? 5. 5 ya. Kemudian ikatan rangkap di nomor 2 di sini. Kemudian di nomor 3 ada metil. Berarti di sini ada metil. Kita lengkapin. Di sini H berapa? H3. H berapa? H3. Di sini? H. H saja gitu kan. Di sini? Nggak ada. Tidak ada. Ya butuh di sini? H2. H2 di sini? H3. H3. Oke, kalau misalnya kita uraikan, nih C yang berikatan rangkap, tidak H. Kenapa? Fadil? Enggak, Bu. Oke. Kalau kita uraikan lagi berarti kan seperti ini. Nah, ini masing-masing gugus yang diikat berbeda ya. Yang ini, yang C yang di sini CH3 dan H. Yang di sini CH3 dan CH2 CH3. Gitu kan? Yang diikat berbeda. Berarti ini bisa berisomer geometris. Jadi kita bikin penataan ruangnya. Sorry, ini CH3 ya. CH3. Ini CH3. Nah, kita lihat yang prioritasnya yang mana. Oke, C yang di sini mengikat CH3 dan H, lebih prioritas yang mana? CH3. Oke. Kemudian yang C yang di sini, CH2, CH3 dan CH3 lebih prioritas yang mana? CH2. CH2, CH3. Tadi udah kita sebutin ya, untuk gugus alkil kalau C-nya lebih banyak berarti nanti dia lebih prioritas. Berarti ini namanya apa kalau seperti ini? Cis apa trans? Cis. Cis. Karena satu cis ya. 3 metil 2 pentena. Oke, ini begini ya. Berarti kalau misalnya satunya gambarnya misalnya seperti ini. Nah, ini tadi yang prioritas H dan CH3, lebih prioritas CH3. CH2, CH3 dan CH3 lebih prioritas yang etilnya. Berarti ini namanya adalah trans. Trans 3 metil 2 pentena. Paham sampai sini? Paham. Ya? Paham, Bu. Ya, untuk isomer cis dan trans itu saja, mudah-mudahan paham. Kemudian kita terakhir ya, isomer alkuna. Untuk isomer alkuna, nih hanya ada 2 saja, yaitu sama kayak alkana, isomer rantai dan isomer posisi. Isomer rantai itu berarti beda rantai induknya. Ini contoh nih, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini heksuna. Heksuna itu rumus strukturnya apa? Rumus molekulnya apa? Heksuna. Heksuna. Heksuna itu C-nya berapa? C5H8. Heksuna. C6. Cn H2n-2 berarti C6H10. H10. Ini ya. Ini kamu hitung nih C-nya 6, H-nya 10 enggak? 1, 3, 5, 10. Yang ini juga C-nya 6, H-nya sama-sama 10. Berarti sama-sama C6H10 ya. Nah, ini kamu lihat isomer rantai, berarti beda rantai induknya. Yang ini rantai induknya berarti 6 ini. Yang satunya rantai induknya yang mana? Ke kanan terus ke bawah ya, Bu? Ya. Ke bawah boleh, ke lurus begini juga boleh, sama aja. Gitu kan? Yang ini namanya apa kalau dikasih nama? Cepet yuk, ngasih namanya. 1 heksuna. 1 heksuna. Yang ini namanya apa? 4 metil 1 pentuna. Oke, 4 metil 1 pentuna. Penomorannya dari kiri ya. Biar ikatan rangkapnya dapat nomor terkecil. Oke, itu isomer rantai atau kerangka. Kemudian isomer posisi, berarti beda posisi ikatan rangkap 3-nya. Nih, sama-sama C5H berapa? Berarti kalau pentuna itu C5H 8 gitu kan. Kamu hitung nanti ini harusnya C5H8. Nih, rantai induknya sama-sama 5 gitu kan. Tapi yang pertama posisi ikatan rangkap 3-nya berada di nomor 1. Berarti namanya 1
Pentuna. Pentuna. Satu pentuna. Kalau yang ini, ikatan rangkap tiganya berada di nomor 3. Dua. 2, Bu. Dua. Nah, dari kanan dong. Iya, dari kanan kalau ini gitu kan. Kalau dari kiri dapat nomor 3. Berarti namanya apa? 2 2 pentuna. 2 pentuna. 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 Oke, beda posisi ikatan rangkap tiganya. Gitu ya. Ini udah selesai nih untuk isomer. Ada yang mau ditanyakan Bu, untuk saya isomer? pengen tanya, Bu. Oke, silakan Ganesha. Kenapa untuk isomer alkuna sama alkena itu nggak ada yang isomernya beda gugus alkilnya, Bu? Kayak misalkan yang 4 metil 1 pentuna, nggak ada misalkan 3 metil 1 pentuna gitu. Bentar, kita belum nangkap. Gimana diulangi? Ya kan untuk kayak isomer alkana itu kan ada yang isomer posisi, itu bedanya di gugus Gugus alkilnya. alkilnya. Iya. Terus kenapa di alkuna dan alkena itu nggak ada perbedaan di gugus alkilnya, Bu? Kayak ini kan yang di atas itu 4 metil 1 pentuna. Kenapa nggak bisa 3 metil 1 pentuna juga gitu? 4 metil? Bisa. Tadi contohnya apa? Ganesha yang disebutin tadi? 4 metil 1 pentuna. Itu yang gambar yang di kanan A. Gambar yang di kanan ini. Iya. Oke. Terus boleh, tapi ngelihat rantai induknya. Kalau rantai induknya kamu bandinginnya sama siapa? Kalau misalnya 4 metil 1 pentuna sama si ini tadi, yang ini tadi namanya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 heksuna berarti itu beda rantai induk. Gitu ya. Oke, Ganesha? Maksudnya kayak ini kan apa namanya isomer, perbedaannya itu berarti 4 metil 1 pentuna sama 3 metil 1 pentuna itu kan dua-duanya berarti isomer gitu kan, Bu? Atau gimana? Itu beda posisi, tapi tetap ngelihat pokoknya kalau yang alkena dan alkuna itu yang dilihat adalah ikatan rangkapnya. Jadi bukan ngelihat posisi si gugus alkilnya. Jadi isomer posisi itu adalah posisi si ikatan rangkapnya. Gitu ya. Oh, berarti kalau tapi itu juga merupakan isomer, cuman isomer posisi yang berbeda gugus posisi gugus fungsinya, bukan posisi ikatan rangkapnya. Gitu. Tapi kalau misalnya disuruh gambar dari C6H berapa? C6H10 itu termasuk isomernya. 4 metil 1 pentuna sama tadi yang kamu sebutin 3 metil 1 pentuna. Itu termasuk berbeda senyawa, berarti termasuk isomer. Hanya berarti saja kalau misalnya ditanya kayak total isomer berapa itu termasuk dihitung? Termasuk dihitung. Baik, karena Bu. beda senyawa, pokoknya beda nama itu udah beda senyawa. Oke, gitu Ganesha. Yang lain paham? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain paham? Paham, Bu. Oke, ini kita udah selesai sebenarnya. Nanti ada latihan 4. Ini udah kita bikin pembahasannya, insya Allah langsung kita share. Mudah-mudahan kita nggak lupa. Nanti pokoknya langsung kita share nih. Yang ini nih. Cuma mungkin satu contoh aja ya, nomor 2A dan B kali ya, yang kita kerjain bareng ya. 2A dan B. Ini tadi contohnya di atas itu bukan? 3 metil 2. Lah, yang di atas ternyata contohnya ini. Yang kita bahas tadi 3 metil 2 pentena. Berarti yang C dan D saja yang kita bahas. Ibunya lagi ngajar, bentar ya. Empat metil 2 pentena. Disuruh gambar rumus strukturnya yang cis dan trans. 4 metil 2 pentena. 4 metil 2 pentena. Oke. Kamu disuruh gambar yang cis 4 metil 2 pentena. Sama trans 4 metil 2 pentena. Kalau disuruh gambar seperti ini, nah kamu bikin rumus strukturnya dulu. 4 metil 2 pentena itu kayak apa? Gitu ya, kita bikin bareng ya. 2 pentena, berarti C-nya berapa? 5. 5 ya. 5. Ikatan rangkap 2-nya berada di nomor 2. Seperti ini. 2. Ya kan? Iya, Kemudian nomor 4. Nomor 4 berarti dari sini ada CH3. Jadi kita lengkapin. CH3. Di sini berarti apa? CH ya. Di sini CH. CH. Di sini
CH. Di sini CH, di sini H3. 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 Oke. Nih. Kita bikin seperti ini ya dulu. Oke, C yang di sini yang sebelah kiri mengikat apa? CH3. C yang sebelah sini mengikat CH3 dan Dan H. Oke, CH3 dan H ya. Oke, CH3 dan H. Lebih prioritas yang mana? CH3 dan H? CH3. CH3. Oke. Berarti nanti yang satunya yang prioritasnya ditempatkan satu posisi sama CH3-nya ya. Oke. C yang sebelah kanan mengikat apa? C yang sini mengikat apa berarti? H. H dan H. CH3, CH3 gitu kan. Berarti lebih prioritas yang mana? H sama yang satunya tadi. Oke, mungkin kalau bingung kita agak uraikan deh. C, gini kan kalau diuraikan. CH3. Yang satunya H, yang satunya CH, CH3, CH3. Begini kan? Oke, berarti ini lebih prioritas yang isopropilnya ini, ya enggak? Lebih prioritas yang isopropilnya. Berarti di sini Muftah boleh tulisin CH, CH3 2 kali. Muftah boleh nulisin seperti ini enggak? Kamu lihat. Ini. Belum Muftah gambarin seperti ini? Tulisin seperti ini? Boleh, Bu. Bisa kan? Oke, kemudian ini yang satunya H. Oke, ini sama-sama prioritasnya berada dalam satu posisi. Berarti ini adalah gambar untuk rumus cis 4-metil 2-pentena. Kalau transnya gimana? Transnya tinggal dibalik aja yang prioritas. Berarti misalnya CH3-nya terus di sini. Berarti yang isopropilnya, ini kan isopropil kan? Tulisnya di sini. Paham atau bingung? Bu. Oke, Yang Farhan? di rumus yang ini 3 dimensinya itu cisnya misalnya yang di nomor A itu taruh di atas boleh, Bu? Si CH3 yang prioritasnya taruh di atas. Boleh, Ya, misalnya, yang penting dia satu sisi. Jadi yang ini CH3-nya di atas, yang ini isopropil CH3-nya di atas gitu kan? Boleh, bebas. Pokoknya dia yang penting satu posisi. Karena kalau misalnya 3D, ini beda nanti posisinya, dia nggak bisa diputer. Kita masih janji mau nampilin itu ya, tapi kita nggak dapet videonya. Begitu ya, Farhan. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Yang lain mungkin ada pertanyaan? Nggak ya, aman ya? Ini paham, kita kenapa tulisnya sebagai CH3 2 kali? Paham, Bu. Paham ya? Ini kan kalau misalnya kamu ini kan juga bisa ini. C, terus CH, CH3 2 kali gitu kan. Artinya di CH ini gantung CH3. Ada 2 CH3 kan gitu kan. Gitu. Ini nanti silahkan dikerjakan. Yang pentana itu nanti cuma ada 3 isomer apa 2 isomer ya? Kita lupa. Nih, heksana tadi udah kita gambar bareng-bareng. Heptana otomatis lebih banyak ya. Heptana itu nanti ada 9 isomer. Kalau nggak salah, coba temukan 9 isomer itu apa saja. Oke, ini sudah. Ini kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ulangan minggu depan? Ini kita masih ada waktu 4 menit. Nanti kalian istirahatnya ini ya di akhir ya. Ibu mau nanya, Silakan. ulangannya via Google Form atau gimana, Bu? Kapas? Bu Vita belum tahu jadinya pakai apa, nanti Bu Vita ini dulu ya. Kulik-kulik dulu lebih baik pakai apa? Apakah pakai Quizzes? Apakah pakai yang lain? Ada yang punya ide pakai apa? Jangan pakai Quizzes, Bu. Karena Karena kenapa? diceknya lagi. Terus waktunya juga pressure. Senam jantung. Gitu ya, nanti. jadi deg-degan ya. Selama ini untuk mata pelajaran lain pakai apa? Oh, ini sih belum ada, Bu, ulangan. Google Form terus. Oke, nanti Bu Vita coba inin kulik-kulik lagi. Bu Vita tuh pengennya pakai CBT-nya sekolahan, cuman Bu Vita masih belum bisa inin. Harus Bu Vita kulik dulu si CBT-nya sekolahan. Itu kan enak kan kalau CBT itu.
Kalau dulu tuh ada si pintar, kalian sempat menikmati si pintar nggak sih? Enggak, ya? Bu. Itu juga CBT-nya enak dipakai buat ulangan, mirip kayak CBT sekolahan, hanya saja sekarang udah ditutup sama ininya. Karena banyak yang nggak pakai, itu punya DKI sebenarnya, banyak yang nggak pakai, terus kayaknya rugi atau gimana, kita nggak paham. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, ada yang sudah coba mengerjakan latihan komprehensif ini? Adakah yang sudah coba mengerjakan? Tapi ini nih, nomor 3 ini jelek banget nih, Bu Vita ininya, ngopinya. Geser-geser dia. Ini bener nggak nih? Ada yang sudah coba mengerjakan kah? Ini Bu Vita pengen bahas, tapi kok waktunya udah habis 9.38. Gimana nih, mau lanjut apa gimana nih? Bagaimanakah? Apakah mau lanjut apa sudah? Coba masing-masing aja, Bu. Ntar. Coba masing-masing ya. Nanti Oke. dikirim pembahasannya. Waduh, nulis nih Bu Vita nih. Oke, nanti coba Bu Vita ini ya. Mudah-mudahan Bu Vita bisa menuliskan pembahasannya. Ada berapa soal sih? Ada 15 soal doang kok. Insya Allah nanti Bu Vita kasih pembahasannya. Nanti kalau misalnya ada ralat soal, Bu Vita tampilin di situ, gitu ya. Udah deh, gitu aja deh. Nanti minggu depan siap ulangan ya, berarti ya. Ibu mau nanya lagi. Oke, silahkan boleh. Kalau misalnya ulangan terus nilainya kurang gitu, ada remedial nggak, Bu? Ada dong, ada remedial dong. Ada. Ada dong, seperti biasa ada remedialnya. Gitu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Bu. Sama itu Jelita di Suwarna dari kelas 10 MIPA 7. Izin vaksin? Apa namanya? Iya, enggak. Dia ada hadir, di Bu. Zoom. Iya, iya. Biar di Tadi Zoom, udah tapi bilang ke Bu Vita kok, live ya, on karena cam. sudah dipanggil. Oh, oke, oke. Belum live ya, Jelita Saya ya? join, Bu. Saya join. Oh, Tetap welcome. oke. Oke, Bu Taya pikir udah live karena sudah dipanggil. Oke, Jelita Raya juga ya. Mudah-mudahan sehat. Di mana vaksinnya? Di Gatot Subroto. Oh, oke, oke. Oke, yaudah ya, begitu ya. Kita akhiri untuk hari. Oh, Bu Vita belum screenshot. Silahkan di-on-kan kameranya. Di-on-kan kameranya. Kita mulai dari slide pertama. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Bentar, berita dulu. Slide kedua. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Slide ketiga, semuanya senyum. 1, 2, 3. Nih, Syarif nih, rambutnya gondrong nih. Kemudian slide keempat, slide terakhir, semuanya senyum. 1, 2, 3. Disha, Vinka, Siti Vinira. Kok Fikri? Kok nggak pernah open kamera ya? Hadir, Bu, hadir. Hadir, kita lihat, tapi kok nggak open kamera? Nashwa Debi, Andika. Open kamera ya. Udah, Ya, Bu, maaf, saja Bu. untuk hari ini. Untuk Mateo, kemarin terakhir sampai mana belajarnya? Nggak tahu, Bu. Ketinggalan ya? Masih Nanti aku ngambang ya? coba lihat record Zoom aja. Gitu ya. Oke. Karena mungkin udah nyampe sini sih nggak nyambung, mungkin nanti coba diturut lagi dari awal biar nyambung gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bu Vita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Sama-sama. Lagi, Bu. Shiva report Zoom-nya ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih.